Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan alhamdulillah kita punya rumah baru gitu ya, atau ya nuansa baru lah. Ini juga saya ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto semua yang sudah berpartisipasi setiap hari selalu nonton gitu ya, dan tidak lupa untuk kasih like, dan yang paling penting subscribe yang baru bergabung, dan juga komen yang penting, yang mana banyak juga pertanyaan yang sudah kita jawab. Jadi teman-teman juga bisa sharing di sini, bisa ya sama-sama sharing is caring gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita jawab pertanyaannya jika memang sudah ada jawabannya. Jadi memang tidak kemana-mana lagi. Jadi teman-teman sudah fokus lah dengan apa yang ditanyakan. Nah, ini kita lanjutkan dulu saja video dari yang tadi siang mengenai program atau cita-cita manajemen Persib ke depannya bagaimana, teman-teman. Nah, kalau tadi siang kan di videonya sebelumnya kita bahas mengenai untuk training center dan training ground kapan akan dibikinnya atau kapan akan dimulainya. Nah, ini kita lanjutkan dari mulai situ dulu saja gitu ya. Jadi menurut Pak Glenn, untuk training center seharusnya sudah dibangun teman-teman 4 tahun yang lalu. Nah, ini ada satu hal yang baru lagi nih, ada pengetahuan baru lagi bahwa 4 tahun yang lalu seharusnya Persib Bandung sudah memulai pembangunan training center. Tapi ya karena kendala beberapa hal lah, termasuk juga COVID-19 yang mana menyebabkan keuangan dari klub Persib ini sedikit terganggu, walaupun ya memang tidak parah-parah banget karena seluruh tim Liga 1 pun merasakan hal yang sama. Namun ya alhamdulillah lah sampai sejauh ini tidak ada pemain yang pernah ditunggak oleh Persib Bandung gitu ya. Jadi beberapa kabar yang kemarin di media sosial tidak pernah membayar gaji pemain sampai 6 bulan, gaji Bojan Hodak juga belum dibayar, itu hoax teman-teman. Jadi selama tidak ada kabar yang saya angkat di sini, ya artinya itu hanya obrolan media sosial yang kurang penting untuk dibahas gitu ya, karena itu memang tidak benar kabarnya. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Nah, untuk yang selanjutnya Pak Glenn sendiri mengatakan untuk saat ini sudah ada untuk beberapa calon investor teman-teman yang pernah kita bahas, kalau nggak salah saya masih ingat 1 atau 2 tahun yang lalu, mengenai kalau GBLA ini direnovasi itu akan ada satu investor yang mana ya nanti masuk untuk merubah nama GBLA itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang lama sering ngikutin video ini pasti masih ingat lah saya bahas itu. Tapi kalau untuk yang baru bergabung, saya coba bahas sedikit saja, yang mana teman-teman juga perlu ingat untuk biaya membangun stadion baru itu tidak murah gitu. Jadi lebih baik Persib Bandung memprioritaskan untuk membangun fasilitas yang lain dulu, dari mulai training ground dulu baru training center, sambil ya ini hal baru mungkin nanti yang akan merenovasi GBLA, membuat ya museum, membuat ini, membuat itu, jadi bisa ada tour di stadion. Nah, ini yang akan membangun pihak swasta teman-teman, jadi bukan pihak PBB lagi, namun ya kerjasama dari sponsor, kerjasama dengan PT PBB. Makanya kemarin kan sudah ketemu dengan Wali Kota Bandung, ini nanyakan bagaimana regulasinya, apakah boleh atau tidak, karena kan itu GBLA ini masih punya aset, punya Pemkot Bandung gitu ya. Nantinya bagaimana kalau mau merubah ini, desainnya seperti ini, penggantian nama segala macam, ini memang ya ditanyakan gitu ke Kang Farhan. Nah, mudah-mudahan lah ini sedang dibahas, katanya sedang dicari jalan keluarnya dulu ya secepatnya, mudah-mudahan gitu ya. Tapi ya tidak dalam jangka 1-2 tahun ini. Namun yang paling mendekati adalah pembangunan training ground dulu, atau tempat latihan dulu, lapangan pendamping daripada GBLA. Jadi ya tidak bisa latihan terus-menerus di GBLA karena rumputnya cepat rusak dan untuk perawatannya juga lumayan gitu ya. Jadi ya ada di samping GBLA bisa pindah dulu ke situ teman-teman. Nah, ini menjadi satu hal yang kita nantikan bahwa ya tidak kalah pentingnya untuk lapangan pendamping. Lapangan pendamping pun nanti
diprediksikan atau ya diprioritaskan tetap untuk skuad Persib Bandung senior, namun tidak menutup kemungkinan akademi, kelompok usia, lalu ada beberapa klub dari Ascot PSSI Kota Bandung juga bisa menggunakan lapangan pendamping tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin jika ada turnamen-turnamen ya bisa dilaksanakan di situ. Makanya nanti dibikinnya agak sedikit mewah, walaupun tidak mewah-mewah banget, tapi setidaknya ya standar internasional lah gitu ya teman-teman. Kapan waktunya? Insya Allah katanya mudah-mudahan sebelum akhir musim ini sudah ada apa ya, pergerakannya. Sekarang pun sudah ada, namun ya memang masih landai gitu ya, karena ya itu tadi, kita sedang nabung, untuk manajemen Persib Bandung sedang nabung. Kalau untuk penggantian nama daripada GBLA, sekali lagi itu balik lagi ke sponsor, siapa saja stakeholdernya yang akan kemarin katanya sudah ada beberapa yang nelpon ke manajemen Persib Bandung nawarin dari mulai penggantian nama, lalu dari mulai renovasi, biaya dan lain sebagainya. Ini sedang dipertimbangkan siapa nantinya yang pas atau nama apa yang pas, dan kemungkinan ya sesuai dengan harapan Bobotoh ya, nama GBLA sepertinya nanti akan berubah. Tapi jadi apa? Nah ini yang menarik teman-teman, apakah Indofood Arena atau bagaimana? Nah ini nantilah kita coba komunikasikan atau kita tunggu kabar selanjutnya dari manajemen Persib Bandung teman-teman. Nah ini kabar yang memang sering kita bahas gitu ya, dan ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman Bobotoh, dan semakin menarik karena semakin mudah aksesnya. Nanti pun tiket insya Allah teman-teman, karena apa ya, setiap tahun setiap musim pasti naik, karena itu tidak bisa dipungkiri ada inflasi yang naik juga. Kita tahu dari mulai 2019 tahun 2019 atau musim 2019-2020 itu tiket paling murah 50.000, paling mahalnya ya sekitar 150.000 teman-teman. Nah sekarang di tahun ini atau di musim ini tiket paling murah 106.000, paling mahalnya 500.000 gitu ya untuk VIP. Jadi memang inflasi itu memang ada, dan kenaikan itu ya untuk ya memperbagus fasilitas dan segala macam yang ada di Persib Bandung lah teman-teman. Termasuk sekarang katanya dari mulai pekerjanya, pegawainya itu sedang dievaluasi lagi oleh manajemen. Ada yang mungkin tidak sesuai porsi kerjanya tapi menerima upah sekian. Nah ini sedang dievaluasi semuanya gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja kabar baiknya dari manajemen Persib Bandung, dan mungkin besok ada kabar yang lebih mengejutkan lagi teman-teman. Apa itu, kita tunggu besok saja, karena ini juga saya sedang uji coba apa ya, kamar baru teman-teman, atau ya setidaknya studio baru buat teman-teman. Jadi kedepannya insya Allah lah kita bisa ngobrol, kita undang Bobotoh ngobrol di sini berdua gitu ya, berbincang mengenai Persib Bandung. Jadi ini juga masih tahap uji coba, nanti ada beberapa penyesuaian lagi dan lain-lain sebagainya lah. Jadi ya minimal tahu dulu ya akan ada perubahan lah ke depannya gitu teman-teman. Persib Bandung lebih maju ya, kita juga harus mengikuti trennya gitu ya, karena mau tidak mau ya teman-teman juga harus mendapatkan kabar atau berita yang valid, yang memang jauh dari hoax lah. Jadi kita juga berupaya senetral mungkin, kita juga berusaha menghadirkan berita-berita, kabar yang terupdate, walaupun ya mau tidak mau ada kabar baik, kabar buruk, dan kabar yang mungkin menyangkut semuanya di atas lapangan hijau ataupun di luar lapangan hijau begitu teman-teman. Baik, mungkin untuk saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.